materi kajian pada sore ini saya akan membahas tentang wanita. Yang di sini nanti mengandung 4 poin. Pertama, kita akan mempelajari bahwa wanita ini akan menjadi mayoritas penghuni neraka. Lalu yang kedua, wanita juga memiliki peluang masuk surga lebih mudah. Lalu yang ketiga, wanita juga memiliki penyebab yang bisa menghalangi dirinya dengan surga. Lalu yang keempat, ini masalah yang biasanya terjadi di setiap rumah tangga, bahwa wanita dengan segala statusnya, baik itu sebagai ibu, sebagai istri, itu suka saling melempar tanggung jawab dengan suaminya tentang pendidikan anak. Nanti juga saya persilakan jika nanti ada mungkin masalah-masalah terkait dengan pendidikan anak yang ingin dikonsultasikan, silakan nanti bisa disampaikan. Poin 4 poin tersebut yang insya Allah saya akan coba sampaikan secara perlahan, dan semoga pulang dari majelis ini ibu-ibu bisa bawa oleh-oleh ilmu yang bisa diamalkan dalam rumahnya masing-masing. Baik, pertama tentang wanita, bahwa wanita ini menjadi mayoritas penghuni neraka. Waliyadzubillah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Kuntu ala babil jannah, fakana 'amatu man dakhalaha masakin, wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila nar." Aku berdiri di pintu surga, kata Nabi. Ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang yang memiliki kekayaan, yang tidak miskin, itu tertahan, tidak langsung masuk surga, kecuali para penghuni neraka. Mereka ini penghuni neraka langsung diperintahkan untuk masuk dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar fa idza 'ammatu man dakhalaha an-nisa. Kemudian aku berdiri di pintu neraka. Ternyata kebanyakan yang memasuki neraka adalah wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 6065. Dalam riwayat yang lain, ini sebagai penguat dan bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi di sini menjadi peringatan untuk kita yang menjadi wanita. Sebetulnya bukan hanya berlaku untuk wanita, ada pembahasan untuk laki-laki juga, namun karena ini forumnya untuk ibu-ibu, maka kita fokuskan dalam pembahasan ini untuk ibu-ibu. Dalam riwayat yang lain, sungguh aku melihat surga, di dalamnya aku mendapatkan setangkai anggur. Kata Nabi, seandainya aku mengambil setangkai anggur tersebut, tentu kalian akan memakannya, sehingga urusan dunia akan terabaikan. Kemudian aku melihat neraka, dan aku belum pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan hari ini, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau bersabda, "Karena mereka sering kufur." Lalu para sahabat bertanya, apakah yang menyebabkan wanita masuk neraka itu mereka kufur kepada Allah? Yakfurna billah? Maka dikatakan bukan. Lalu kata Nabi, yang menyebabkan wanita banyak masuk dalam neraka, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Mereka mengingkari pemberian suaminya. Seandainya kamu, maksudnya para suami ini, berbuat baik sepanjang waktu kepada salah satu istri, kepada salah satu wanita, lalu
wanita tersebut melihat darimu ada satu kesalahan saja, keburukan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 993. Dua hadis ini hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari tidak ada penolakan. Maksudnya adalah ini sesuai dengan riwayat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini, hadis yang kedua, di baris pertama Nabi mengutarakan bahwa Nabi diberikan setangkai anggur. Ya, setangkai anggur itu tidak banyak sebetulnya. Kalau kita lihat di minimarket paling harga 20 ribuan. Tapi setangkai anggur ini kalau Nabi Muhammad SAW menerimanya, lalu ditawarkan kepada para sahabat, tentu para sahabat ini akan mau makannya sehingga lupa dengan urusan dunia. Saking nikmatnya surga. Makanya kalau ada orang yang mengatakan yang penting saya mati saja, tidak peduli masuk neraka ataupun surga, ini perkataan yang keliru. Karena surga itu anggurnya saja membuat kita lupa dengan urusan dunia, termasuk urusan utang. Aja, lupa. Gak ingat bahwa kita itu punya tanggung jawab besar di dunia ini, punya urusan yang banyak. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan perkara kecil dari surga, tidak akan ingat. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan neraka, lalu Nabi melihat pemandangan yang mengerikan dalam neraka ini, lalu dikatakan ternyata di dalam neraka banyak wanita. Para sahabat bertanya, apa yang membuat mereka banyak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi Muhammad SAW, karena mereka banyak bersikap kufur. Apakah mereka berkufur kepada Allah? Mengingkari Allah? Tidak. Tapi mereka kufur kepada para suaminya, mengingkari pemberian suaminya. Dikasih sedikit ngeluh, dikasih banyak ngelunjak. Ini diantara keadaan yang kita berlindung pada Allah. Semoga ibu-ibu yang hadir dalam kajian ini dan para muslimah lainnya dilindungi dari api neraka. Maka berbahagia ibu-ibu kalau punya anak perempuan. Sebetulnya anak laki-laki perempuan keduanya punya keutamaan. Tapi banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan. Di antara hadisnya, barang siapa yang memiliki dua anak perempuan, lalu dirawat hingga dewasa, hingga balik, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan syariat-syariat Islam, maka kedua anak perempuan tersebut yang tumbuh dewasa dalam keadaan ketaatan pada Allah akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan neraka. Dan berdasarkan hadis ini ada salah satu manfaat yang nanti ibu-ibu bisa bawa pulang untuk diamalkan. Dan mohon maaf, bukan bermaksud ikut campur dalam urusan dapur, urusan rumah tangga ibu-ibu. Berdasarkan hadis ini, ada perkataan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Kata Imam Ibnul Jauzi, termasuk kesalahan ketika para suami menceritakan pendapatannya, penghasilannya kepada para istrinya. Karena ketika para istri tahu pendapatan atau penghasilan suaminya sedikit, dia akan mengeluh, tidak bersyukur. Tapi ketika mengetahui pendapatan suaminya itu besar, tentu dia akan menaikkan gaya hidupnya. Dia akan meminta uang belanja tambahan. Dan kata Ibnu Jauzi, cara inilah kita tidak menceritakan penghasilan kita kepada istri kita adalah cara untuk kita menyelamatkan istri kita dari neraka. Berdasarkan hadis ini, karena kewajiban suami apa, Bu? Memberi nafkah. Haknya istri apa? Menerima nafkah. Tidak ada tuntutan istri harus tahu penghasilan suami. Itu kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Karena
Di antara pintu yang membuat para wanita tidak mensyukuri nikmat pemberian kebaikan suaminya adalah karena ini, abong-abong atau karena pendapatannya sedikit. Kalau salah diingetin suaminya malah ngejawab, sudahlah kamu gak usah banyak nasihatin mas, kamu pergi aja sana kerja yang bekal, kerja yang rajin. Kalau misalkan ditegur, dek, teh, mah, bu, kalau keluar pakai jilbab, sudahlah gak usah ngatur-ngatur, daripada beli jilbab masih mending beli beras. Ya, akhirnya ada pembangkangan kepada suaminya. Dan kata Ibnu Jauzi, kenapa kita tidak perlu menceritakan pendapatan kita kepada istri kita? Karena kalau kita ketahuan pendapatannya sedikit, wibawa kita akan hancur di hadapan istri kita, sehingga ucapan kita tidak lagi didengar oleh istri. Jadi sebaiknya, ini mah terserah bapak ibu-ibu sekalian, mungkin ada di antara ibu-ibu yang dikasih nafkah setiap hari, ada yang dikasih nafkah bulanan, ada yang dikasih nafkah pekanan, bebas. Tapi ingat, hak ibu-ibu hanya diberi nafkah, tidak perlu tahu isi dompet suaminya. Ustadz, kalau nanti saya nggak tahu penghasilan suami saya, nanti gimana kalau dipakai untuk yang aneh-aneh, misal main perempuan misalkan ya, atau minum khamar, waliyadzubillah. Maka ini nanti akan ada pembahasan. Ya, semoga nanti kita diberi taufik bisa berlanjut pembahasannya di pertemuan mungkin pekan atau bulan-bulan selanjutnya. Nanti ada pembahasan ibu. Ya, sebetulnya ya saya diberikan pesan oleh Pak Haji ya, bahwa ya mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi tentang pendidikan anak. Nanti ada kaitannya tentang prinsip antara suami istri. Kalau suami istrinya aja nggak akur, bagaimana bisa mendidik anak dengan akur? Karena anak itu ibu tergantung orang tuanya, sedangkan istri itu tergantung suaminya. Makanya ibu bapak, ibu-ibu kalau mau tahu, kalau ibu pengen tahu teman-teman perempuannya itu bagaimana diperlakukan oleh suaminya, lihat aja suaminya. Begitupun kita kalau mau tahu anak-anak teman kita bagaimana cara diperlakukan oleh orang tuanya, lihat aja orang tuanya. Itu diantara cerminan saja itu. Kemudian terakhir dalam hadis ini kata Nabi Muhammad SAW, seandainya kamu para lelaki berbuat baik kepada para wanita sepanjang waktu, kemudian ada satu kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki ini, terus perempuan ini tahu, maka perempuan ini akan mengatakan, sungguh aku belum pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Barangkali ibu-ibu pernah mendengar istilah peribahasa hujan setahun hilang gara-gara kemarau satu hari. Kebaikan para suami ini terkadang nggak dilihat gara-gara satu kesalahan. Ada yang begitu? Banyak ya bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga tidak ada. Karena sedihlah ya, gara-gara satu kesalahan menghapuskan banyak kebaikan. Kemudian kita masuk kepada poin kedua, bahwa tentang wanita memiliki peluang masuk surga lebih mudah. Kalau yang pertama tadi kita diperingatkan oleh syariat bahwa wanita ini menjadi penghuni neraka paling banyak. Di poin kedua kita dituntun oleh syariat bahwa kita diberikan kabar gembira sebagai wanita memiliki peluang masuk surga lebih mudah, lebih banyak. Sahabat Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu bercerita, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin laha, falamma faragat min hajatiha, bahwa bibinya pernah datang menemui Rasulullah karena suatu keperluan. Setelah dari keperluan tersebut, qala
adzatu zawji anti? Qalat na'am. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada bibinya Mihsan, kepada bibinya Husain, apakah kamu punya suami? Kata bibinya, ya, saya sudah bersuami. Qala kaifa anti lahu? Qalat ma aluhu illa ma ajastu anhu. Qal fanzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka bibinya berkata, aku tidak pernah mengurangi hak suamiku kecuali dalam hal yang aku tidak mampu. Rasulullah bersabda, maka lihatlah di mana keberadaanmu dalam hubunganmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Imam Ahmad jilid 4 halaman 341. Dan Syekh Al-Albani menyatakan sanadnya sahih. Hadis ini memberikan peringatan kita ibu-ibu yang sekarang Masya Allah mungkin sudah lanjut usia, yang mungkin sudah menjelang tua, yang mungkin baru dewasa, lalu sudah memiliki suami, maka berbahagia karena surga dan neraka kita bergantung pada posisi kita terhadap suami kita. Beda dengan laki-laki, ibu. Laki-laki ketika masih bujang, dia terkena kewajiban bakti kepada orang tuanya. Ketika sudah menikah, kewajiban tersebut masih berlaku. Tetap wajib kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu berbuat baik kepada istrinya. Tapi ketika para wanita ini sebelum menikah memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, tapi ketika setelah menikah kewajiban tersebut berpindah kepada suaminya, yakni dia harus berbakti kepada suaminya. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka Nabi Muhammad katakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Hadis riwayat Imam Ahmad jilid 1 halaman 151. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan li ghairihi. Di hadis kedua ini Nabi memberikan syarat kepada para wanita kalau mau bisa masuk surga dari pintu manapun. Pintu surga ada 8. Ya, pintu surga itu ada 8. Sebagaimana pintu neraka pun ada 8. Hanya wanita ibu-ibu yang punya peluang bisa masuk surga melalui 8 pintu surga ini. Kalau berdasarkan hadis, ada salah satu sahabat Nabi. Ada satu sahabat Nabi yang berpeluang masuk surga dalam pintu surga yang 8 ini, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selebihnya tidak. Makanya wanita itu sebetulnya enak, ibu. Pertama syaratnya cukup mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan dari perbuatan zina, kemudian benar-benar berbakti kepada suaminya. Ketika dipanggil langsung mendatangi, ketika diperintah segera kerjakan, dan ketika dilarang tidak mengerjakannya. Ya. Dengan syarat 4 ini bisa masuk surga dari pintu manapun. Nikmati. Bahkan saya ketika dahulu mengetahui hadis ini
berpikir seolah-olah Allah sangat memspesialkan seorang wanita. Ya. Di sisi lain, mulai dari aturan jilbab untuk menutupi aurat agar tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, tidak sembarangan dipandang oleh orang lain, sampai pada dispesialkan bisa masuk surga dari pintu manapun. Ibu cukup mengerjakan sholat wajib saja ibu. Kalau ibu mau, misalkan maaf, ibu ini di usia yang sekarang sibuk, kemudian terkendala dengan kesehatan, cukup mengerjakan sholat 5 waktu saja, yang wajibnya saja. Kemudian mengerjakan puasa wajib saja, hanya bulan Ramadan. Tidak perlu mengerjakan sholat sunnah, tidak perlu mengerjakan puasa-puasa sunnah, baik itu Senin Kemis, Ayyamul Bid, ataupun puasa Daud, ataupun puasa seperti kemarin, puasa Arafah. Nanti lagi mungkin di momen 10 Muharram, kita puasa 10 Muharram. Ya. Tidak perlu mengerjakan puasa sunnah, cukup puasa wajib di bulan Ramadan saja. Kemudian menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan berbakti kepada suaminya. Selesai. Ibu diberikan kesempatan bisa masuk surga dari pintu manapun. Lalu bagaimana kalau misalkan saya sebagai wanita mau mengerjakan sholat sunnah, misalkan ibu datang ke masjid sholat tahiyatul masjid, mengerjakan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, boleh tidak? Boleh. Ibu ngerjain yang wajib saja, dapatnya ini ibu, dapat kesempatan masuk surga tanpa kesusahan, dari pintu manapun boleh. Apalagi kalau bisa sambil mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ini salah satu kabar bahagia untuk para wanita. Kemudian tentang wanita yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa wanita juga punya sebab-sebab yang bisa menghalangi dia dari surga. Jadi bukan berarti dengan memperhatikan 4 poin tadi, ya, salat wajib, puasa wajib, menjaga kemaluan, dan taat pada suami, mutlak masuk surga tanpa harus mengerjakan aturan syariat lainnya. Ini tidak demikian juga. Di antara sebab yang menghalangi wanita dari surga, yang pertama nih Bu, meminta cerai tanpa alasan. Ini nggak boleh. Ibu-ibu sebelum nanti fokus dalam mendidik anak, maka ibu-ibu juga harus fokus mendidik diri sendiri terhadap suaminya. Yaitu tidak boleh minta cerai tanpa alasan Bu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Waliyadzubillah. Wanita mana saja yang meminta talak, yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 2226. Al-Imam Al-Barakfuri rahimahullah berkata bahwa kenikmatan yang pertama kali dirasakan penduduk surga adalah mendapatkan aroma surga. Saya ulangi, di antara kenikmatan yang pertama kali dirasakan oleh penghuni surga adalah mencium aroma surga, Ibu. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis tadi adalah wanita yang tidak bisa mencium aroma surga dikarenakan meminta cerai tanpa alasan yang benar. Ini berdasarkan hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan, di antara yang Imam Al-Barakfuri rahimahullah, ini ancaman yang sangat jelas dan hati-hati. Ya, ibu-ibu misalkan, masya Allah dengan taufik Allah bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan sunnahnya, puasa wajib dengan sunnahnya, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya. Tapi dengan mungkin adanya 1-2
kesalahan suaminya, akhirnya tiba-tiba minta alasan, tanpa alasan minta cerai, minta talak, maka terancam. Dari hadis ini tidak bisa mencium aroma surga. Mencium aroma surga saja tidak bisa, Ibu, apalagi masuk. Waliyadzubillah. Penjelasan beliau bisa dalam kitab Tuhfatul Ahwazi jilid 4 halaman 381. Sebab yang kedua, Ibu, yang menghalangi seorang wanita masuk surga. Termasuk sebelum saya lanjut ke poin kedua dari sebab ini, di antara alasan wanita boleh minta cerai. Jadi kalau ini kan tadi tidak boleh meminta cerai tanpa alasan yang benar, ya Bu ya. Ini ada sebab-sebab yang membolehkan wanita itu boleh minta cerai. Di antaranya, jika sudah lama tidak dinafkahi. Ini saya cukup sering mendapatkan konsultasi dari beberapa jamaah yang di pengajian ataupun di luar pengajian, yang masalahnya ini seputar nafkah. Maka berdasarkan penjelasan para ulama merujuk kepada beberapa hadis, wanita yang sudah lama tidak dinafkahi oleh suaminya, maka dia berhak, boleh meminta cerai. Ingat Ibu, boleh meminta cerai. Bukan berarti statusnya tiba-tiba cerai, bukan. Ya. Seperti dahulu ada salah satu karyawan saya, karyawati perempuan. 2021 dia gabung bekerja di salah satu usaha saya di yayasan. Lalu ternyata seling setahun dia bekerja, suaminya datang. Setelah lebih dari 2 tahun tidak bertemu, tidak menafkahi dia ataupun anaknya. Maka saya katakan, itu tetap suamimu, tinggal kamu sampaikan kepadanya, kalau kamu mau cerai minta untuk diceraikan, selesai. Itu jadi catatannya ya. Nanti jika ada beberapa alasan-alasan yang mungkin terjadi pada kondisi rumah tangga ibu-ibu yang mungkin ingin dikonsultasikan, saya persilakan. Tapi intinya di sini dalam bab cerai ini tidak sembarangan. Asalkan ada alasan yang benar, maka boleh. Tapi kalau tidak ada alasan yang benar, maka tidak boleh. Apalagi ini sekarang ibu-ibu hati-hati yang masih muda mungkin ya. Kalau nanti ada momen reuni sekolah gitu ya, saya lebih sarankan untuk tidak menghadiri. Karena ini forum yang sering menyebabkan perceraian ibu. Nanti muncul lagi perasaan-perasaan yang mungkin kita pernah miliki terhadap lawan jenis yang pernah berada di satu sekolah dengan kita misalkan. Ini sering terjadi. Nanti pulang dari reuni minta cerai, cari alasan. Misalkan saya udah bosan, kita sudah rumah tangga sekian tahun, saya udah bosan, saya pengen cerai. Ini nggak boleh. Kemudian poin yang B tentang sebab yang menyebabkan wanita ini terhalang dari surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man idda'a illa ghairi abihi lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min qadri 70 aman atau masirati 70 aman. Meskipun aroma surga itu bisa tercium dalam jarak 70 tahun atau selama 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Imam Ahmad jadi 10 halaman 96. Dan Imam Al-Haythami menyatakan perawi hadis ini sahih. Ini luar biasa ibu. Wanita yang tidak bisa mencium aroma surga pasti tidak bisa masuk surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium dalam jarak 70 tahun. Saya coba hitung, kalau kita 70 tahun dikonversikan ke kilometer, pertama kita mencoba 1 tahun itu sama dengan 8.760 km ibu. Lalu kita kali 70 sama dengan 613.200. Maaf, saya ulangi.
mengkonversikan 70 tahun dalam kilometer itu, kita harus mengkonversikan pada jam. 1 tahun itu 8.760 jam. Yang kita kalikan dengan 70, ya, 613.200 jam. Yang kita kalikan bahwa 1 jam ini kalau kita jalan Ibu, kita bisa menempuh jarak 3 km. Maka dikalikan tuh 613.200 dikali 3 sama dengan 1.839.600 km. Itu jarak aroma surga bisa tercium. Jarak Majalengka ke Mekah adalah 8.084 km. Berarti kalau kita bagi itu, kalau kita pengen tahu sejauh mana sih aroma surga bisa kecium, yaitu sejauh jarak dari Majalengka ke Mekah bolak-balik sebanyak 113 kali. Jauh nggak Bu? Jauh. Jauh bisa. Kita ke Cirebon saja, Masya Allah, sudah jauh. Apalagi kalau jalan kaki. Kalau ada orang pakai parfum, di sini kecium di Sukamulia 1, Masya Allah, ini parfum mahal. Bisa kecium sampai Cirebon, ini parfum sangat mahal. Apalagi ini parfum yang bisa kecium, aroma yang bisa kecium jarak 1,8 juta kilometer. Jarak 1 kali bolak-balik Mekah Majalengka saja itu sudah jauh, apalagi ini 113 kali bolak-balik. Jadi sangat mengerikan hukuman dari Allah untuk para wanita yang terkena ancaman ini. Waliyadzubillah. Dan yang poin kedua ini yang menyebabkan wanita tidak bisa masuk surga adalah ketika ibu-ibu menisbatkan nama ibu kepada bukan ayah, misalkan kepada suami. Ini nggak boleh. Misalkan saya kasih contoh. Misalkan contoh saja, maaf. Ada ibu namanya Ibu Fitri misalkan. Nama anaknya Ahmad. Nama suaminya tuh Ahmad. Maka nggak boleh disebut Ibu Ahmad, nggak boleh. Dia hanya boleh dua disebutnya, kepada ayah atau kepada anak. Ya, nanti kalau dalam bahasa Arab ini dalam bab kunyah, ya, nama panggilan. Ya, misalkan nama ayahnya itu adalah Muhammad, suaminya adalah Ahmad, maka bolehnya adalah Fitri Muhammad. Tidak boleh Fitri Ahmad, gak boleh. Meskipun kita sebagai istri sangat cinta kepada suami kita, meskipun perintah syariat untuk bakti kepada suami sangat besar, tapi tetap dalam masalah penyandaran nama hanya boleh kepada ayah. Tadi di awal saya sudah sampaikan, ketika ibu-ibu para wanita menikah, kewajiban baktinya pindah kemana? Pada suami. Maka untuk kewajiban taat pada suami, tapi untuk kewajiban penyandaran nama kepada ayah. Jadi kalau ada ibu-ibu dipanggil sama tetangga, sama teman dengan sebutan nama suaminya, saya sarankan dinasihati ibu, diingatkan, maaf, untuk selanjutnya jangan panggil ke nama suami ya, gitu. Boleh panggil nama atau panggil nama ayah atau nama anak kita. Kalau dahulu saya di Sumber, di Cirebon, ada ini ibu, ada adat, kita itu dipanggilnya dengan nama anak. Misalkan nama anak saya Humaira, nanti biasanya saya dipanggilnya Bapak Humaira, begitu. Ini boleh. Istri saya dipanggilnya Ibu Humaira atau ibunya Humaira, itu boleh. Yang tidak boleh disandarkan kepada suami. Kemudian penghalang wanita dari surga yang ketiga atau yang C selanjutnya, mengenakan pakaian seperti telanjang. Mohon maaf. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama,
suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, lalu dia memukul orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian, seperti telanjang. Mereka jalannya geol-geol, ya. Terus rambutnya seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2128. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, maksud dari ayat tadi ada kalimat kasiyatun ariyatun adalah wanita yang memakai pakaian yang tipis. Saya ulangi Ibu, maksud dari poin yang C ini, penyebab wanita terhalang dari neraka kalau kita sebagai wanita memakai pakaian yang tipis Ibu, atau memakai pakaian yang ketat sehingga lekukan tubuhnya kelihatan, atau kita memakai pakaian apapun dengan model apapun tapi tetap anggota tubuh kita sebagai wanita tetap terlihat. Ini nggak boleh Ibu, ya. Kenapa nggak boleh? Karena dilarang dalam syariat, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang tetap saya pengen tetap pakai, silakan. Berarti nanti ancamannya ya tidak bisa masuk surga. Waliyadzubillah. Jadi di sini ibu-ibu, subhanallah, berdasarkan kitab Jilbab al-Muslimah dijelaskan bahwa sebetulnya wanita ini bebas memakai pakaian apapun, syaratnya satu, menutupi anggota tubuhnya. Ada tadi ya ibu, di antara kriteria pakaian yang tidak boleh dipakai oleh wanita adalah wanita yang kepalanya ini seperti punuk unta. Ini ada nasihat dari para ulama untuk ibu-ibu, untuk para wanita yang rambutnya panjang, punten, kalau bisa nanti ketika memakai jilbab atau mungkin penutup kepala, diikatnya jangan dikumpulin di atas Bu, tapi ke bawah aja. Jadi diikatnya jangan pas belakang kepala, tapi di bawah, agar tidak membentuk punuk unta. Mungkin ibu sudah tahu ya punuk unta yang menjendul itu di bagian leher belakangnya. Gimana Bu? Apa sih? Ibu mungkin pernah lihat model orang ibu-ibu yang pakai jilbab di sininya ngejendul nih. Itu gara-gara dia rambutnya panjang, diikatnya di bagian sini. Maka untuk menghindari agar tidak terkena dalam ancaman ini, diikatnya jangan di atas ibu, agak bawah. Jadi ketika pakai jilbab itu tidak di sini mengunduknya. Gitu maksudnya. Ini kenapa disebut sebagai punuk unta? Karena ngejendul, bahasa ngejendul ya. Sini ya, dia terlihat ini benjolannya di sini. Ya, jadi ini saja bagi yang merasa rambutnya panjang, diikatnya jangan di atas, tapi di bagian tengah atau bawah. Gitu. Ya syukur alhamdulillah misalkan suaminya mengizinkan untuk dipotong misalkan, itu lebih baik. Ini diantara poin tentang wanita yang saya berharap pada Allah semoga ibu-ibu yang hadir ya, bisa menjadi bekal untuk diamalkan di rumah. Mulai dari pertama, saya ringkas ya Bu ya, bahwa wanita ini bisa menjadi mayoritas penghuni neraka. Di antara sebabnya karena mengkufuri nikmat yang diberikan suaminya. Ingat ibu-ibu sebaiknya jangan terlalu ingin tahu tentang penghasilan suami. Cukup dikasih sesuai nafkahnya saja. Lalu yang kedua, kita juga sebagai wanita memiliki peluang masuk surga lebih mudah. Cukup mengerjakan amalan wajib seperti sholat, puasa, kemudian menjaga kemaluan, lalu mentaati suaminya, maka dipersilakan untuk masuk surga dari pintu manapun. Lalu yang ketiga tadi, di antara penyebab terhalangnya wanita dari surga, meminta cerai tanpa alasan.
Lalu yang kedua, menisbatkan nama kepada suami, itu nggak boleh. Lalu yang ketiga, memakai pakaian seperti tidak berpakaian, pakaian yang tipis, yang ketat, termasuk tadi ya kriteria dalam berpenampilan, merapikan rambut, begitu. Kemudian poin terakhir mungkin sebagai penutup, sebagaimana yang saya janjikan, ini tentang wanita dalam rumah tangganya, yaitu konfliknya yang sering terjadi, saling lempar tanggung jawab dengan suaminya terhadap pendidikan anaknya. Mungkin suaminya sibuk, istrinya sibuk, akhirnya anaknya dicul. Ujung-ujungnya mengandalkan sekolah. Boleh tidak menyekolahkan anak? Boleh. Karena itu bagian dari ikhtiar kita mendidik anak. Karena kan gak semua di antara kita diberikan pemahaman ilmu ya Bu. Ada yang diberikan harta, ada yang diberikan waktu, ada yang diberikan tenaga. Maka boleh menyekolahkan anak. Mungkin insya Allah di lain kesempatan saya akan merinci tentang cara memilihkan sekolah yang tepat untuk anak. Lalu di sini dikatakan bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri, tapi kedua-duanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat tersebut, menjelaskan kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjaga kita dan keluarga kita dari neraka. Beliau mengatakan maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah alimuhum wa adibuhum. Ajari keluarga kalian dengan ilmu dan ajari keluarga kalian dengan adab. Misalkan contoh, kita perlahan ajarkan anak kita, nak, kalau makan pakai tangan kanan, nak, kalau minum pakai tangan kanan, nak, kalau makan dan minum sebaiknya duduk, meskipun boleh sambil berdiri, boleh. Yang mutlak gak boleh itu dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri, maka kita manusia makan dan minumnya dengan tangan kanan. Atau mungkin kita ajarkan juga cara makan yang baik, ya, misalkan setelah makan sebelum cuci tangan kita jilat dulu tangan kita, ya, lalu baru kita cuci tangan. Termasuk kalau kita bertemu dengan orang yang lebih sepuh, ya, berjabat tangan atau cium tangan. Lalu kemudian kalau ada yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Kita ajarkan ilmu, kita contohkan adabnya. Di sini upaya untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sekali lagi, perintah tentang pendidikan anak ini sekali lagi Bu, bukan hanya kewajiban suami. Dan suami juga gak boleh bilang, ini kan kewajiban kamu, karena saya sibuk mencari nafkah di luar. Gak boleh. Ini tanggung jawab bersama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah orang yang bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan juga dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita bertanggung jawab terhadap urusan di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya juga. Ada perbedaan Ibu antara peran suami sama istri. Kalau peran suami kepala rumah tangga, kalau peran istri kepala rumah suaminya. Makanya ini ada semacam saran saja. Kalau ada para suami, nanti ibu-ibu bisa nyampaikan kepada suaminya, sebetulnya yang berhak menata rumah, ini pot di mana ya, kursi di mana ya, meja di mana ya, itu adalah istri kita. Ibu-ibu sebagai para wanita. Kan ibu-ibu yang akan menghadapi sehari-hari, yang nyapu, ngepel. Kita sebagai suami serahkan tanggung jawab ini kepada istri kita. Termasuk urusan
rumah, dapur rapi, itu adalah tanggung jawab istri. Maka semua kan dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hadis ini, maka pendidikan anak adalah kewajiban kedua suami dan istri. Hadis ini Sahih Bukhari nomor hadis 893. Mungkin pembahasan ini Ibu yang bisa saya sampaikan sekilas saja tentang pendidikan anak, bahwa pendidikan ini tidak ada ilmu yang baku dalam pendidikan parenting. Ilmu parenting itu tidak ada yang baku, Ibu. Karena anak-anak kita memiliki akal yang berbeda, Ibu. Memiliki psikologi yang berbeda, memiliki emosional yang berbeda. Maka perlu dikondisikan sesuai dengan usianya, dikondisikan sesuai dengan karakternya. Maka butuh untuk kita bisa memiliki ilmu sebagai bekal mendidik anak-anak kita dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Barangkali di antara materi yang disampaikan ada yang mau ditanyakan. Ibu-ibu silakan sebelum ditutup. Ya, silakan. Baik. Iya. Iya. Iya, betul. Betul. Iya. Baik. Kita dalam memberikan suatu pemahaman butuh ilmu. Maka ibu jika mungkin panggilan kepada suaminya sudah melekat, ya, sudah mendarah daging karena sudah bertahun-tahun, jika ibu punya kemampuan, punya peluang untuk mengingat entah keluarga, entah tetangga, entah teman, manggilnya jangan Ibu Jojo dong, misalkan. Ibu dengan nama sendiri atau nama anak saja, misalkan. Maka kalau ibu ada peluang untuk memberikan nasihat tersebut, sampaikan. Tapi kalau misalkan sulit, sungkan, atau mungkin saya tidak punya kemampuan untuk menjelaskan, malah takutnya malah merusak hubungan misalkan, maka ya sudah, tidak mengapa, dengan syarat kita mengingkari panggilan tersebut. Kita dalam hati tidak setuju dengan panggilan tersebut. Ya bahasanya mungkin ini seperti ibu misalkan, maaf banget, dihina, dituduh oleh orang yang ada di sekitarnya. Meskipun tuduhan tersebut tidak benar, tapi kita mungkin tidak punya wewenang untuk mengingkari, atau mungkin tidak bisa menegur langsung orang tersebut. Cukup mengingkari dalam hati, saya tidak melakukan hal itu. Cukup misalkan, saya tidak mau dipanggil Ibu Jojo misalkan, karena sudah tahu hadisnya. Maka ya sudah, misalkan nanti punya peluang untuk mengingatkan orang yang bersangkutan, sampaikan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, entah karena segan, entah karena mungkin orang tersebut lebih sepuh dari kita, maka sudah biarkan, dengan syarat hati kita mengingkari panggilan tersebut. Atau kita mungkin memulai mencontohkan kepada orang lain. Mungkin kita juga pernah memanggil teman kita dengan nama panggilan suaminya. Sekarang diubah tuh, Bu. Nanti lama-lama mungkin adat-adat yang seperti itu bukan berubah, tapi membaik. Yang tadinya menisbatkan kepada nama suami, sekarang menisbatkan kepada nama ayah, atau ke nama anak, atau ke nama sendiri. Wallahu ta'ala. Insyaallah hal itu tidak menjadikan kita terhalang dari surga. Mungkin barangkali ada lagi yang mau bertanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keturunan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima setiap amal saleh kita, dan semoga Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan
amal-amal salih setelahnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan usia kita panjang dan bermanfaat untuk orang banyak. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya, dan mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.